Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Hadis Hendra semuanya? Berjumpa kembali bersama saya Hadis Hendra dalam channel YouTube Hadis Hendra. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang perbedaan hukum privat dan hukum publik. Nah, sebelum kami melanjutkan video ini, jangan lupa teman-teman untuk membantu kami dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat khususnya kepada kami pribadi dan kepada teman-teman yang menonton video ini sekalian. Nah, sebelum kita memasuki tema tentang perbedaan hukum privat dan hukum publik, sedikit kita mengutip pernyataan dari Prof. Mukhtar yang menyatakan bahwa hukum itu adalah kaidah atau ketentuan atau asas-asas yang mengatur pergaulan masyarakat demi bertujuan untuk agar terciptanya ketertiban di dalam masyarakat tersebut. Berbicara masalah hukum, ini sangat luas sekali cangkupannya. Nah, hukum itu bisa dibagi dalam berdasarkan sumbernya, berdasarkan pembagiannya, dan berdasarkan isinya. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang hukum privat dan hukum publik. Karena kedua hukum ini memiliki perbedaan-perbedaan yang harus kita ketahui sebagai masyarakat Indonesia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pembagian hukum berdasarkan isinya, yaitu perbedaan antara hukum publik dan hukum privat. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui adalah hukum publik biasanya dikenal dengan istilah public rights. Nah, ini maksudnya adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur antara satu individu dengan masyarakat umum. Nah, teman-teman tentu sering mendengar kalimat publik ataupun kalimat privat. Nah, di dalam hukum, istilah-istilah privat dan publik ini juga memiliki arti-arti tersendiri. Yang pertama adalah hukum publik. Nah, hukum publik ini atau dikenal dengan istilah public rights ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kepentingan umum. Nah, dalam hukum publik ini, negara menjamin tentang kebebasan ataupun hak-hak dari masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini, negara berdiri sebagai subjek yang diwakili oleh pemerintah yang berkuasa yang menjamin kebutuhan hak asasi manusia dari setiap masyarakat itunya sendiri. Di sisi lain, hukum publik ini memiliki peranan yang sangat penting. Artinya bahwa masyarakat dan negara saling berkaitan dalam proses, baik itu dalam proses perjalanan hukum itu sendiri atau proses di dalam pengadilan. Artinya bahwa hukum hadir di sini untuk memberikan ketertiban ataupun kenyamanan di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian hukum publik ini juga mengatur antara hubungan negara dengan masyarakatnya itu sendiri. Nah, adapun macam-macam dari hukum publik ini, yang pertama itu adalah hukum tata negara, yang kedua adalah hukum administrasi, yang ketiga adalah hukum pidana, dan yang keempat adalah hukum internasional. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa hukum publik ini adalah hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum, baik itu antara negara dengan masyarakat ataupun masyarakat dengan negara, sehingga itulah yang dimaksud dengan kepentingan publik. Nah, dalam hukum publik ini sendiri, negara wajib yang namanya memberikan perlindungan dan rasa nyaman kepada masyarakat agar terciptanya yang namanya ketertiban di dalam masyarakat itu sendiri. Yang kedua adalah hukum privat atau dikenal dengan istilah private rights. Nah, hukum ini adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hal-hal terkait masalah kepentingan pribadi. Nah, di dalam hukum privat ini, negara hadir dalam sebuah perilaku hukum tersebut sebagai mediasi atau mediator ataupun penengah dalam setiap kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum privat ini. Nah, sebagai contoh hukum privat adalah hukum perdata, hukum dagang. Nah, adapun contoh hukum privat adalah misalnya adalah hukum perdata. Hukum perdata ini adalah hukum yang berkaitan antara individu satu dengan individu yang lain, ataupun warga negara Indonesia yang satu dengan warga Indonesia yang lain. Artinya di dalam hukum privat ini,
negara tidak terlibat di dalam proses pengadilan ataupun dalam proses hukum tersebut. Tetapi dalam hal hukum privat ini, negara hadir sebagai mediasi ataupun mediator di dalam terjadinya kasus-kasus hukum privat itu sendiri. Nah, contoh-contoh dari hukum privat itu sendiri adalah misalnya hak asuh anak, kemudian hak warisan, hak tanah. Nah, itu berkaitan dengan hukum-hukum antara individu satu dengan individu yang lain, ataupun antara satu masyarakat negara Indonesia dengan masyarakat Indonesia yang lain. Sehingga pada saat itulah terjadi yang namanya hukum privat. Nah, mungkin sekian dulu penjelasan singkat dari kami. Nantikan video-video kami selanjutnya. Mungkin ada saran atau pertanyaan dari teman-teman semua yang menonton video ini, boleh tinggalkan di kolom komentar. Demikianlah video singkat dari kami. Jangan lupa klik tombol subscribe dan share. Semoga kami tetap terus membuat literasi terkait masalah hukum ini agar bermanfaat bagi teman-teman yang menonton ini. Lebih dan kurang, saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.